Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Hartina Sarina Sution dengan NIM 2312020007. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu materi yang ada pada bimbingan konseling karir, yaitu teori pilihan karir John Holland. Materi ini adalah materi yang sangat penting untuk dipelajari karena dapat memberikan sebuah landasan yang membantu individu untuk menentukan pilihan karirnya sesuai dengan kepribadian dan minatnya. Dalam praktik konseling karir, seringkali ditemukan individu yang mengalami kebingungan dalam menentukan pilihan jurusan pendidikan maupun menentukan sebuah pekerjaan. Kebingungan tersebut tidak selalu disebabkan oleh keterbatasan kemampuan saja, melainkan karena ketidaksesuaian antara karakteristik kepribadian individu dengan lingkungan kerja yang mereka pilih. Dan John Holland juga mengemukakan bahwa kepuasan dan keberhasilan karir sangat dipengaruhi oleh tingkat kecocokan antara kepribadian individu dengan lingkungan pekerjaannya. Dan dari pemikiran inilah lahir sebuah teori pilihan karir yang dikenal luas dan banyak digunakan dalam layanan konseling karir. Nah, yang pertama kita harus membahas dulu nih, apa sih pengertian dari teori John Holland tersebut? Teori pilihan karir John Holland menyatakan bahwa setiap individu memiliki pola kepribadian tertentu yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe. Selain itu, lingkungan kerja juga memiliki karakteristik yang dapat dikategorikan dalam tipe-tipe yang sama. Apabila kepribadian individu tersebut sesuai dengan lingkungan kerjanya, maka individu tersebut akan menunjukkan tingkat kepuasan kerja, kestabilitas, serta produktivitas yang lebih tinggi lagi. Nah, tidak lupa juga bahwasanya teori ini dikenal dengan 6 tipe kepribadian dan juga lingkungan kerja, yaitu yang pertama ada realistik, yang kedua investigatif, yang ketiga artistik, yang keempat sosial, yang kelima interpreting, dan yang keenam adalah konversional. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang realistik. Tipe realistik ini merupakan individu yang menyukai aktivitas fisik, penggunaan alat, serta pekerjaan yang bersifat praktis dan juga konkret. Individu dengan tipe ini cenderung kurang menyukai aktivitas yang terlalu banyak melibatkan interaksi sosial ataupun kegiatan abstrak. Contohnya, yaitu ada seorang teknisi, mekanik, petani, operator mesin, dan juga pekerjaan lapangan lainnya. Nah, yang kedua yaitu adalah investigatif. Individu dengan tipe ini memiliki kecenderungan untuk berpikir analitis, menyukai kegiatan penelitian, pengamatan, serta pemecahan masalah. Mereka lebih nyaman bekerja dengan ide, data, dan juga konsep ilmiah. Contoh bidang karirnya yaitu seperti dokter, peneliti, ilmuwan, analisis, dan juga akademisi. Nah, yang selanjutnya adalah tipe artistik. Tipe ini adalah individu yang kreatif, ekspresif, dan memiliki imajinasi yang tinggi. Mereka cenderung tidak menyukai aturan yang kaku dan lebih menyukai kebebasan dalam mengekspresikan ide serta perasaan mereka. Salah satu contohnya yaitu adalah seorang seniman, desainer, penulis, musisi, dan juga pekerja kreatif lainnya. Yang selanjutnya adalah sosial. Individu dengan tipe sosial memiliki minat yang tinggi terhadap aktivitas membantu, membimbing, dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka umumnya memiliki empati yang baik dan keterampilan komunikasi yang efektif. Contoh bidang karirnya yaitu adalah seorang guru, seorang konselor, seorang psikolog, pekerja sosial, dan juga tenaga pendidik. Yang selanjutnya yaitu enterprising. Tipe ini ditandai dengan kemampuan memimpin, mempengaruhi, mengambil keputusan. Dan individu dengan tipe ini cenderung percaya diri dan tertarik pada aktivitas yang melibatkan persuasi serta pengelolaan orang lain. Contohnya yaitu seorang pengusaha, manajer, dan juga bidang pemasaran. Dan yang terakhir yaitu adalah konvensional. Individu dengan tipe konvensional menyukai sebuah peraturan, struktur, serta pekerjaan yang bersifat administratif.
Mereka nyaman dengan bekerja dengan data, angka, serta sistem yang terorganisir. Dan salah satu contoh dari bidang ini yaitu adalah seorang akuntan, staf administrasi, pegawai pengaturan, serta ekspeditif pasif. Nah, setelah kita memahami tentang 6 tipe kepribadian tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan kepribadian dengan lingkungan kerja. Menurut Holland, permasalahan dalam karir seringkali muncul ketika individu tersebut berada pada lingkungan kerja yang tidak sesuai dengan kepribadiannya. Ketidaksesuaian tersebut dapat menyebabkan ketidakpuasan kerja, stres, serta rendahnya kinerja. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tipe kepribadian menjadi aspek penting dalam proses pengambilan keputusan karir. Nah, dan tidak lupa kita akan membahas tentang peran konselor dalam teori Holland. Dalam konteks bimbingan konseling karir, konselor berperan untuk membantu klien mengenali tipe kepribadiannya, minat, serta potensi yang dimilikinya. Konselor juga dapat menggunakan instrumen asesmen seperti tes minat Holland sebagai alat bantu dalam proses konseling. Selanjutnya, konselor juga dapat membantu klien mencocokkan hasil asesmen tersebut dengan pilihan jurusan pendidikan ataupun bidang pekerjaan yang relevan, sehingga klien dapat mengambil keputusan karir secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, yang terakhir adalah kelebihan teori John Holland. Teori Holland memiliki kelebihan karena bersifat proaktif, mudah dipahami, dan aplikatif dalam layanan bimbingan konseling karir. Oleh karena itu, teori ini banyak digunakan di sekolah, perguruan tinggi, maupun lembaga pengembangan karir. Sebagai kesimpulan, teori pilihan karir John Holland menegaskan bahwa pemilihan karir yang tepat sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara kepribadian individu dan lingkungan kerjanya. Pemahaman terhadap teori ini menjadi bekal penting bagi seorang konselor dalam membantu individu merencanakan dan juga mengembangkan karir secara optimal. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.